Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SJ Sport Channel, pusatnya produksi laras dan senapan SJ. Nah, di video kali ini kita akan coba membahas Marauder Dural, karena sebelumnya kita juga sudah pernah membahas mengenai Marauder Titan. Nah, apa saja sih perbandingan dari Dural dan Titan ini? Sebenarnya secara bentuk itu hampir sama, bahkan bisa disebut menyerupai karena memang satu tipe, teman-teman. Hanya perbandingan ada di bagian tabungnya. Cuman nanti untuk detail teman-teman bisa menyaksikan sampai akhir, karena nanti akan kita juga sebutkan mengenai harga itu berapa dan kelengkapan apa saja itu nanti ada dalam video. Oke. Ini untuk detail di bagian sebelah kiri. Untuk chambernya sendiri ini saat ini kita sama ya, semua dibuat CNC. Jadi untuk yang terbaru ini. Jadi ada emboss SJ-nya ya. Nah ini. Jadi ada emboss SJ dan juga ditimpa dengan marking Marauder. Nah, di sebelahnya juga ada marking SJ. Cuman untuk yang ini dia dipakai emboss, teman-teman. Nah, jadi ini yang terbaru ya. Nah, ini ada emboss. Jadi kalau tidak CNC ini susah dibuat, karena kalau manual ini sangat sulit, tidak akan mungkin bisa. Jadi ini dibuat secara CNC, teman-teman. Nah, untuk chamber sendiri ini sistemnya dia tumpuk. Untuk bahannya bahan duralium, serinya seri 7. Dan untuk anodes kita biasanya ada merah dan hitam untuk terbanyak. Untuk biru itu kadang-kadang ada, kadang juga tidak, teman-teman. Jadi untuk yang terbanyak kita biasanya anodes warna merah hitam, teman-teman, seperti itu. Nah, ini. Untuk larasnya sendiri sudah pasti larasnya SJ Super. OD-nya ada OD 13, ada OD 14. Panjangnya saat ini 60 cm. Nah, ini. Untuk serombongnya, nah perbandingan Marauder Titan dengan Dural. Untuk yang Dural sendiri dia pakai serombongnya OD 22 ya. Kalau yang Titan karena dia tabungnya lebih pendek, jadi dia pakai serombong OD 19. Jadi kita usahakan kesetaraan dalam bentuk itu. Kita juga bantu utamakan seperti itu, teman-teman. Nah, untuk mode Dural sama ya. Untuk apitan cincinnya dia 2. Jadi ada di tengah dan juga di paling depan. Fungsinya apa? Jadi cincin itu menahan, satu menahan dari getaran. Juga di saat kita hunting, tidak bisa dipungkiri terpentok dahan, ranting atau apapun itu selalu ada, teman-teman. Nah, fungsi cincin juga menahan agar laras tidak bengkok dan lain sebagainya. Nah, nih, jadi untuk cincin sudah kita lengkapi 2 cincin. Semua juga ada yang double baut, ada yang triple baut, seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk detailnya ya. Nah, untuk modder sendiri ini sudah ada level perdam ya nanti. Jadi, nah ini sudah ada drat perdam. Nah, untuk pengisian sendiri dia sistemnya drat. Jadi kalau teman-teman kedepannya mau pakai Mini Cooper mangga, mau pakai 1 SM itu juga boleh. Jadi nanti fleksibel, bisa mengikuti pompa apa yang teman-teman gunakan. Karena kalau misalkan kita bawakan Mini Cooper, biasanya teman-teman juga ada yang pakai 1 SM. Nah, karena ini sistemnya drat, jadi teman-teman nanti bisa menambahkan sesuai pompa apa yang teman-teman gunakan, seperti itu. Nah, untuk tabungnya sendiri ini tabungnya duralium. Ukurannya out diameternya 38. Jadi 38 mm ya. Nah, ini. Untuk maksimal press kita sarankan jangan hanya mengandalkan press besar atau kapasitas besar. Ini kita beri safety di 2500 PSI atau toleransi bisa sampai 2700. Kalau misalkan teman-teman memaksakan untuk 3000 itu terlalu beresiko, karena kita jangan terlalu mengandalkan tekanan besar, tapi juga kenyamanan serta keselamatan saat menggunakan itu lebih penting, teman-teman. Karena di saat 2500 pun itu saya rasa sudah cukup. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan dengan settingan power. Jadi kalau misalkan jumlah settingan lebih banyak, artinya setelan power itu harus lebih kecil. Kalau misalkan power lebih besar, otomatis jumlah shoot akan lebih sedikit, seperti itu, teman-teman. Nah, ini jadi tetap utamakan safety, karena kita juga harus memikirkan kekuatan drat, kekuatan seal dan lain sebagainya, itu agar
tidak ada over kapasitas teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman mengisi lebih dari apa yang kita sarankan, itu garansi hangus ya, garansi hilang karena tidak sesuai SOP atau tidak sesuai dengan sistem kerjanya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk kayu sendiri kita mix ya, ada yang mangga hutan, ada yang mahoni. Nah, untuk saat ini yang kita review di depan kita, nah ini dia kayunya mangga hutan ya, popornya popor klasik. Ada juga yang tamhole, cuman biasanya kita perbanyak yang klasik. Nah, ini untuk detail popornya, jadi kita shoot sebagai detail bahwa pengerjaan kita itu sangat rapi teman-teman. Nah, ini jadi kalau dari segi konstruksi dan akurasi, kita usahakan sebelum dikirim itu harus zero komplain ya, harus sampai tidak ada komplain sama sekali. Nah, ini entah itu dari konstruksi, dari akurasi popor, kita harus pastikan kering agar tidak ada getah seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan dia popornya basah, akan ada getah yang keluar. Nah, ini untuk di bagian kiri juga. Nah, ini dia ada tempat untuk cancel kokang ya teman-teman. Nah, dari segi triggernya dia sistemnya air-arm, bentuknya seperti ini. Namun sudah dilengkapi juga dengan lock trigger, jadi pengaman picu nanti sudah ada. Teman-teman bisa menyesuaikan ya. Nah, bisa menyesuaikan, kalau ke kanan dia mengunci, ke kiri dia untuk menembak. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk di bagian picu ya, dan detail bagian sebelah kiri. Nah, untuk settingan power sendiri dia ada di bagian belakang. Untuk ke kiri dia mengurangi power, untuk ke kanan dia menambah power, seperti itu. Untuk per semua masih per standar ya, tidak Mizumi. Untuk per kita masih bawa standar, jadi tidak Mizumi untuk pernya. Nah, ini jadi kenapa sih kita tidak Mizumi? Karena dari segi power, kita kan tiap orang pun berbeda. Ada yang menyukai power besar, ada yang menyukai power standar. Jadi kita semua yang dari kita itu tidak Mizumi dulu, semua per bawaan standar, seperti itu teman-teman. Nah, ini terutama juga kita untuk menekan HPP dan harga jual itu tidak terlalu tinggi, seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk detail bagian sebelah kiri ya. Mungkin kita akan bahas detail di bagian sebelah kanan. Oke. Nah, ini untuk detail di bagian sebelah kanan. Nah, untuk mortar sendiri itu sudah pasti sistem kokangnya dia side lever ya, atau tarikannya ke samping seperti ini teman-teman. Nah, jadi ke samping ya, side lever. Ini juga kita sebelum kirim kita pastikan saat dibuka itu harus halus, tidak ada kasar. Saat ditutup pun harus halus, tidak ada kasar atau tidak ada mentok dan lain sebagainya. Itu kita setting kembali teman-teman, seperti itu. Jadi meskipun bawaan bengkel itu sudah rapi, tapi kita di sini ada namanya sistem quality control. Jadi sebelum dikirim itu tahapannya banyak. Pertama tes akurasi, masuk ke cek konstruksi, magasin, perdam, semua kebocoran dan lain sebagainya itu kita cek. Jadi untuk kebocoran minimal 1 hari ya. Jadi kita tandai angin terakhir dilihat berapa, dan besoknya kita lihat jika angin tidak berkurang artinya tidak ada kebocoran, seperti itu. Nah, ini untuk detail, ini detail single shootnya. Ini detail juga pengerjaan CNC. Nah, ini ada logo-logo tanduk rusak teman-teman. Nah, ini untuk kaliber mimis kita hanya 4,5 mm atau 177. Nah, ini maksimal pressure di 2500 PSI. Nah, ini detail bagian sebelah kanan ngeblur. Nah, ini untuk detail di bagian sebelah kanan. Overall sama sih dengan yang kiri. Nah, cuman ada di bagian side levernya saja. Ini untuk penampakan detail bagian sebelah kanan ya. Untuk popornya kita ready klasik. Untuk yang tamhole kita bahannya ada yang mahoni dan juga mangga. Cuma nanti untuk popor itu tergantung stok ya teman-teman. Jadi bagi yang mau order itu boleh dicek stok terlebih dahulu, warna apa saja yang ready, popor apa saja yang ready, seperti itu. Nah, ini
Untuk dari konstruksi dan akurasi kita jaminan serta garansi ya, selama seperti tadi teman-teman tidak over kapasitas atau dalam laras itu sangat vital. Ketika teman-teman memotong laras itu garansi otomatis hangus, apalagi tanpa sepengetahuan kita, karena kita pun untuk laras itu minimal standar kita 60 cm. Jadi kalau teman-teman bahkan memotong hanya 1 cm atau berapa, itu garansi akan hilang karena ini sudah termasuk standar kita. Dan saat memotong itu tidak hanya memotong, tapi juga kita harus menggarap lagi, harus dibetulkan lagi alurnya dan lain sebagainya. Pokoknya untuk pengerjaan laras itu cukup sangat sulit teman-teman. Jadi jika teman-teman memotong laras itu garansi otomatis hilang seperti itu ya. Karena dari kita sebelum dikirim kita pastikan semua akurasi itu baik, jarang sampai klaim. Seperti itu teman-teman. Nah ini. Nah untuk harga sendiri ini masih belum naik, sudah sekitar 2 tahun lebih ini belum naik, masih harga 2.700.000. Nah ini. Mungkin untuk tahun depan ini kita akan naik. Jadi teman-teman yang belum order boleh di order mumpung harga belum naik. Masih 2.700.000 saja. Kelengkapan single shoot, magasin, tas perdam serta tali sandang. Untuk teleskop belum termasuk karena itu hanya sebagai acuan atau gambaran ketika unit dipasangkan teleskop bentuknya seperti ini teman-teman. Oke. Dengan 2.700.000 teman-teman bisa mendapatkan unit ini. Nah, itu belum termasuk ongkir ya. Untuk ongkir Pulau Jawa kita patok dengan 50.000. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan lain sebagainya itu 100.000, dan Papua dan lain sebagainya nanti kita bisa hitungkan. Itu Papua biasanya 350.000 sampai 500.000 ya, tergantung nanti berat dan ukuran paketan. Nah seperti ini. Untuk pengiriman kita via Indah Kargo dan Pos. Oke teman-teman, mungkin sudah cukup jelas. Nah untuk di video kali ini cukup sampai di sini dulu teman-teman. Salam satu laras, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.